doa bareng-bareng ya. Untuk Allah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma aj'alni min ibadikas shalihin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah. Halo. Wabashiril mu'min. Tasya. Doamu kok panjang banget. Ini kan nggak ngasih Umi. Allahumma Doanya kayak kita wasa jagani di quwwata fa innahu la haula wala quwwata illa billah wa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil amin ya rabbal alamin. Sudah Mas Rasya doanya? Doamu panjang ya? Doanya Mas Rasya panjang. Ayo terus, ayo. Salam. Suaranya kecil, Gimana? Kecil? Masih kecil enggak ini? Ya, enggak lebih keras, suaranya enggak keras banget. Kurang besar, suaranya pusat kurang besar. HP-nya Ya. HP-nya Abraham ada Sudah ya? Ya. Sudah habis. Mas Rasya mikrofonnya tolong matikan ya. Mas Abraham juga minta tolong untuk dimatikan dulu. Fokus sama Ustadz ya. Ya, nanti kalau kamu dinyalakan ya kan, kamu ikut ngomong, nanti teman-temannya tidak konsentrasi ya. Baik anak-anakku semuanya, Ustadz salam sapa dulu semuanya. Sobahal khair. Sobahul Nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. luar biasa. Yes. Ya, anakku. Alhamdulillah pada kesehatan hari ini. Ya, mikrofonnya tolong dimatikan lagi ya, anak ya. Mbak Tika, tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, oke, good. Baik, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab. Kemarin semuanya anak-anakku sudah mengerjakan PH ya, penilaian harian bahasa Arab. Ada yang merasa belum mengerjakan? Ustaz tanya. Yang merasa belum mengerjakan coba angkat tangan.
Sudah mengerjakan semuanya ya? Nah ya. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Masalah kerjakan semuanya ya, ulangan PH-nya ya. Hari ini anak-anakku, kita akan menginjak ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran Adar Susani atau pelajaran kedua. Tetap kita menghafalkan atau mempelajari tentang mufrodat tentang pakaian ya, tentang pakaian. Kemarin kita mempelajari tentang pakaian-pakaian yang biasa nanti kita malah bisu 2, Us. Iya, iya, Mas. Saya Bentar masih ya. tahu soalnya Iya. kemarin apa Iya kan belum diajari, Mas. belum dikasih. Ya, kan belum diajari Mas Raffi. Jadi nanti Ustadz ajari dulu, ya. Sabar dulu ya. Ya. Ustadz lanjutkan ya Mas Raffi ya. Sampai mana tadi Ustadz lupa tadi. Ya, apa? Kemarin di Malabisu 1 kita mempelajari tentang pakaian-pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada kopiah, ada kerudung, ada kemeja, ada baju wanita, ya kan, baju gaun, ada yang gamis itu loh, Mbak. Ada rok, ada celana, ada sarung dan sebagainya. Ustadz akan tanya ya, Ustadz tanya random atau acak. Mbak Sena, ya, bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Sena. Mbak Sena. Bisa, Us. Ya, Mbak Sena. Oke. Mbak Sena bahasa Arabnya kerudung apa? Khimarun. Khimarun, oke, Toyib. Mas Fahru, bisa dinyalakan mikrofonnya? Mas Fahru, bahasa Arabnya peci apa? Agak keras Mas Fahru, coba. Malang suatun. Oke, Toyib. Ya. Sekarang Mbak Afika bisa dinyalakan. Mbak Afika, bahasa Arabnya baju wanita apa? Gaun. Tadi pertanyaannya apa, Os? Apa? Bahasa Arabnya gaun. Gaun. Usta. Apa Mbak Vika? Bustanun. Oke, baik. Apa ya? Mas Abraham bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, Us. Mas Abraham. Enggak. Dan Mas Abraham, bahasa Arabnya sarung apa, Mas? Apa, Us? Sarung. Isarun. Oke, baik. Mbak Aya bisa dinyalakan? Mbak Afif Mbak Aya. kan tadi sudah. Mbak Aya, bahasa Arabnya kaos apa? Panilatun.
Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya, kita murojaah malah bisu 1 dulu ya. Tapi mikrofonnya dimatikan ya. Nanti kalau semuanya ikut nyanyi, wah repot nanti ya. Nah, kita nyanyi tapi mikrofonnya tetap mati ya, anak-anak ya. Nanti biar hafalannya, mufrodatnya biar gak hilang ya. Kita nyanyi dengan nada lagu anak gembala ya. Bersama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Wahid, isnan, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirwalun celana, komisun kemeja, izarun sarung kolan suatun peci. La 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 la. Khimarun kerudung, fustanun gaun, jalabiyatun baju kurung, vanilatun kaos oblong. La 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 la. Oke anak-anakku semuanya, Ustadz akan menginjak ke pelajaran berikutnya. Nah, ini Ustadz share apa ini di PPT ya. Sabar dulu. Ya sabar. Bukunya disiapkan anak-anak ya. Disiapkan. Mbak Vika, mikrofonnya tolong nanti nulis ya. Ya nulis. Nulisnya bahasa Arab apa Indonesia? Yo bahasa Arab sama bahasa Indonesia toh. Oh jadi kayak Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab gitu toh? Betul sekali. Sambil belajar nulis ya, kan lama nggak nulis nih. Sudah hampir 2 tahun loh kamu nggak nulis. Sekarang belajar nulis ya Mas Al ya. Mas Al di rumah ngaji enggak itu? Nggak dijawab ya? Ya sudah kelihatan anak-anak ini di layar kalian. Sudah buku terus Ya, dimatikan dulu anak-anak ya. Dimatikan dulu Mas Wirya ya. Kalau Ustadz belum nyuruh nulis jangan ditulis ya. Ya, kalau Ustadz belum nyuruh nulis jangan tulis dulu. Ya ini anakku, ini pelajaran kelas 3 hari Rabu 18 Agustus 2021. Ad-Darsus Tsani ya, ini Ad-Darsus Tsani atau pelajaran kedua ya. Ini jangan tulis ya, jangan tulis dulu. Ad-Darsus Tsani atau pelajaran kedua, kita akan masuk mempelajari kosakata tentang Malabisu 2 ya. Silakan ditulis ini judulnya ya, Nana. Malabisu 2 ini dikasih judulnya ya. Kalau buku kalian masih dimatikan, Mas Fahru. Dimatikan dulu ya. Ya. Kalau Ustadz nyuruh nulis ditulis ya, kalau enggak ditulis jangan ditulis. Nah, ini silakan ditulis judulnya Malabisu 2. Pakai Arab atau Indonesia, Us? Arab toh, Mas. Contohnya Arab kok. Contohnya Arab kan, ya. Us Malabisunya itu ditulis Arab toh, Us? Ya ini kan Arab Mas tulisannya memang. Oh ya. Us sajane apa? Corona sudah hilang ya, Us? Enggak tahu, Ustaz. Ya didoakan aja coronanya biar cepat. Ya.
Ya. Nah, apa? Judulnya ya Nana ya. Ya, silakan dimatikan lagi ya mikrofon. Kayaknya pakai tangan aja ya, yang itu loh Mas. Dari tangan gini itu loh, celing-celing gitu loh. Lah, kayak Mbak Vika itu loh. Nah, mikrofonnya enggak perlu nyalakan ya. Yuk Mbak Vika silakan dimatikan. Nah, yang sudah silakan angkat tangan. Oke. Saat lanjutkan ini artinya ya pakaian 2. Silakan ditulis judulnya Malabisu 2 atau pakaian 2. Pakaian 2. Udah, Us. Oke. Mbak Diva. Oh, sudah. Ya, sabar. Nunggu temennya ya. Kalau sudah tinggal apa itu? Angkat tangan Udah, itu yang Us. nggak ikonnya gambar tangan itu aja ya, anak-anak ya. Nanti Ustadz biar tahu ya. Ini baru tergabung. Baik, Ustadz lanjutkan anak-anak ya. Saya lanjutkan, tadi judulnya ya. Judulnya yaitu Malabisu 2. Ini ada gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Sandal. Sandalnya cuma satu. Batu, Us. Batu toh ini loh, ada gambarnya jelas toh. Oh, Ini loh, yang leyang ini loh. Nah ini. jepit. Nah, kok batu toh? Ini sandalnya tinggal kiri ya Nana ya, yang kanan hilang. Tangannya itu habis Jumatan ya, tinggal satu pulang. Nah, ini tidak perlu digambar anak-anak ya. Mbak Vika. Ya ada pertanyaan. Mbak Vika mau tanya apa? Mbak Vika, mau tanya. Gimana Mbak Vika mau tanya apa? Enggak ya. Ya. Ini nggak usah digambar. Gimana Mbak Vika? Yang Ya. Mas Kendi bilang batu itu loh yang sebelah sendalnya itu. Kurang keras Mbak Vika, coba diulang lagi. Oh, yang Mas Kendi bilang itu apa namanya? Yang tuh batunya Batu, itu loh yang di samping sendalnya itu. Oh alah, itu cuma gambar biasa aja Mbak Vika. Bukan apa-apa, itu cuma gambar-gambar aja ya. Ini yang utama ini sendal ya, sendal. Nah, ini tidak usah digambar ya anak-anak ya, nggak usah digambar. Nanti Mas Al mau gambar nanti ya. Mas Firyan tidak perlu digambar, kamu kan seneng gambar toh. Sendalnya tidak usah digambar. Yang ditulis, nah ini sandal bahasa Arabnya na'lun. Coba dituliskan dulu yuk, na'lun. Na'lun. Silakan ditulis anak-anak. Bisa baca semuanya ya. Na'lun artinya sandal. Sandal. Silakan ditulis. Di bawahnya judulnya yang tadi. Di bawahnya toh, di bawahnya. Masa di atasnya? Gak sopan dong. Nanti tidak sopan ya. Na'lun artinya sandal. Mas Al, silakan dimatikan mikrofonnya.
Mas Fahru, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, gimana Mbak Kansa? Ini belah kanan. Oh, sudah. Ya, nulisnya dari kanan ya. Nulisnya dari sudah. kanan. Oke. Oh, sudah. Nulisnya dari kanan. Oke, terima kasih. Kalau udah anak ya. Dari anggapan mana? itu ya. Kanan. Iya, nulisnya kan dari kanan Dari itu. sini. Ini. Kalau kayak Arab kan gini. dari kanan. Iya, Kayak betul gini sekali. tahu. Di kiri toh Mas Rasya. Ayo, nggak kelihatan ya? Gelap. Oh ya, tapi dari kiri Mas. Dari kanan ya. Oh. Nah, dari kanan ya. Oh. Quran itu kan dari kanan toh bacanya. Ya. Nah, jadi kalau kamu baca kan dari kanan. Kanan ya. Ya, na'lun. Ini bacanya na'lun. Na'lun artinya sandal. Na'lun artinya sandal. Ditulis Arabnya beserta artinya ya. Artinya ya. Oke, baik. Mbak Afika, dimatikan dulu ya mikrofonnya. Suaranya Ustadz mantul ya di mic-mu ya. Kenapa ya Mbak Afika ya? Suaranya Ustadz menggema. Terus, kenapa kolom chatnya nggak bisa? Kan biasanya buat absen atau jawaban gitu. Masa nggak bisa? Nanti buat Lagi dikunci. Oh, sama. Ya. Bilang aja nanti. Tadi Mainan. ya. Biasanya buat ngecat mainan. Ngecat itu mainan. Soalnya kalian kalau ngecat keterusan nggak penting aja ngecat toh. Akhirnya dimatikan toh sama Ustazah Irma. Ya, kita lanjutkan ya anak ya. Mikrofonnya tetap mati ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, selanjutnya ini ada gambar apa ini? Dasi. Ya. Terus dasi tapi tulisannya kok masih Na'lun. Loh kan belum tak lah ini lihat. Nah, ini bahasa Arabnya ribatun. Apa Nana? Coba dibaca bersama-sama. Ribatun. Oke, silakan ditulis anak-anak. Ribatun artinya dasi. Ribatun artinya dasi. Ribatun artinya dasi. Nulisnya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Nanti kalau apa? Nanti kan ada lagunya nih, ada lagunya. Nanti bacanya juga dari kanan ke kiri, ya. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dita. Oke, kalau sudah, anu ya, Pak. Oh, sudah. Kasih tanda angkat tangan aja ya, Nak ya. Kasih tanda angkat tangan aja. Oke, ya ini kayak Mas Firnya itu, ya Mbak Sena. Ya, Ustadz ulang lagi ya, Nana ya. Tadi sandal bahasa Arabnya na'lun. Na'lun, bukan na'lon ya. Mahtain. Na'lun artinya sandal. Sedangkan ribatun artinya dasi. Ribatun, bukan ribaton. Pakai dhammatain. Ribatun artinya dasi. Selanjutnya, nah ini. Nah, ini. Ini gambar apa ya ini ya? Kaos kaki, Us. Gambar apa ini? Kaos kaki, Us. Ya, kaos kaki, pinter. Kaos kaki ini ini sudah berapa tahun kamu enggak pakai ini kaos kakinya? Kalian paling
Sudah nggak cukup ya? Tahun. Kan soalnya kaki kalian kan makin besar, ya kan? Lama nggak sekolah, di rumah nggak pernah sepatu, ya kan? Nggak pernah pakai sepatu, kaos kakinya nggak pernah dipakai, akhirnya nggak cukup. Oh, aku pernah pakai kaos kaki. Oh, mau mana Mbak Tina? Oh ya, baik anak. Ini bahasa Arabnya kaos kaki ya. Nah, coba Ustadz bacakan lagi, ditirukan ya. Jauh robun. Jauh. Jauh robun. Ya, ini artinya kaos kaki. Silakan ditulis. Jauh robun artinya kaos kaki. Jauh robun artinya kaos kaki. Nah, ini kita sudah dapat mufrodat atau kosakata hari ini, yaitu ada 3 ya. Ada naklun, ada ribatun, ada jauh. Ya, alhamdulillah. Sambil nulis sambil dengerin Ustadz ngomong ya. Nah, ada naklun, ada ribatun, ada jawrobun. Nah, sebelum Ustadz akan menambah kosakatanya 3 lagi. Nah, ini ada apa? Kita sambil menghafalkan, ini kita buat lagu dengan nada lagu di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, pernah denger ya kalian ya lagunya itu? Oh, kurang 3. Nah, ini kalau dibuat lagu bisa nggak Us? Bisa. Pakai nada lagu di sini senang, di sana senang. Ustadz kasih contoh ya. Ya. Didengerin baik-baik dulu, jangan ditirukan, didengarkan baik-baik ya. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. La 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 la. Ulang lagi ya. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. Nah, kita nyanyi tapi mikrofonnya tetap nanti ya, anak-anak ya. Nah, kita baca bareng-bareng tapi ya nanti Ustaz tambah lagi, tapi nyanyi dulu ya. Nah, Isi Mas Rasya, bentar dulu. Mesti Mas Rasya ini. Bentar Mas Rasya, sabar dulu. Mikrofonnya dimatikan sih ya. Mas Rasya, dimatikan dulu. Ya, anak-anak kita nyanyi bareng-bareng tapi mikrofonnya tetap mati ya, anak ya. Mulai dari naklun ya. 1, 2, 3. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. Naklun sandal ribatun dasi, jawrobun kaos kaki. Ya, itu contohnya, contoh lagunya. Sekarang Ustaz tambah lagi mufrodatnya. Nah, ini ada gambar apa di bawahnya ini? Ada yang tahu? Topi. Ada topi. Topi yakni bahasa Arabnya kubba'atun. Coba ditirukan dulu, kubba'atun. 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 Ba'atun. Mas Alvino coba dibaca ini tadi kubba'atun.
Kubbaatun. Mas Kindi coba dibaca kubbaatun. Kubbaatun. Oke, Mbak Kansa coba dibaca kubbaatun. Mbak Kansa. Kubbaatun. Oke, baik. Mas Al coba dibaca kubbaatun. Kubbaatun. Baik. Kubbaatun artinya topi. Silakan ditulis ya. Kubbaatun bil makna topi. Silakan ditulis ya, Nana. Tulisnya dari kanan ke kiri. Sudah selesai. Ya, oke, yang selesai silakan angkat tangan aja ya, Nana ya. Angkat tangan aja, kasih tanda jelas kayak Mas Alvin itu loh. Kayak Mas Alvin, Mas Noval, gitu kan. Kalau sudah selesai, angkat tangan pakai tanda saja. Terus kalau pakai dua-duanya nggak apa-apa, Us? Apanya Mas Al yang Sama dua-duanya? tanda. Gimana? Gini sama gini, nggak Ya, apa-apa. cukup Us. satu aja toh, satu aja. Oh iya. Satu aja ya. Ribatun dari nak dun sandal. Gimana Us tadi waktunya? Nak Ya, dun Ustaz sandal. lanjutkan ya, Nana ya. Ribatun dari. Tadi sudah ada topi ya kan? Ini gambar apa, Nana? Kubbaatun kopi. Sambo. Apa? Itu bahasa Arabnya tidurkan ya, Nana ya. Hizamun. Hizamun, Pak dibaca tuh semuanya ya. Hizamun. Hizarun. Hizamun ya. Hizamun Hizarun. yakni bil makna sabuk. Ya, silakan ditulis. Hiza. Iya, pinter. Oke. Terima kasih. Hizamun artinya sabuk. Hizamun artinya sabuk. Hizamun artinya sabuk. 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 Hizamun artinya sabuk. Sudah selesai ya, Anak? Sudah selesai. Hampir. Sudah. Halo, ya tetap dimatikan ya, Anak ya mikrofonnya. Ustadz akan panggil siapa ya? Oh, saya Muhammad sudah. Ya, Mas Noval. Mas Noval, tadi sabuk bahasa Arabnya apa, Mas Noval? Bahasa Arab yang satu. Sabuk. Sabuk. Dirun. Sabuk ini loh di layar kamu kan ada toh ini sabuk. Sabuk, Mas. Zamun. Oke. Mas Azza, bahasa Arabnya topi tadi apa, Mas Azza? Topi. Di layar itu ada, di layar ada itu. Tinggal baca aja. Topi, topi, topi. Yang keras Mas Azza, ini mikrofonnya dinyalakan dulu toh. Apa Mas Azza? Apa Mas Azza? Kup? Oke. Ya, dimatikan dulu Mbak Mas Azza. Mbak Tifa. Us. Ya.
itu sambungannya Rabu 28 Juli atau baru? Yang baru toh, ini yang baru. 18 Agustus ya. Mbak Tifa, bahasa Arabnya kaos kaki tadi apa Mbak Tifa? Jawrabu. Oke, baik. Mbak Aisyah ada nggak Mbak Aisyah? Mbak Aisyah. Nah, oke, Mbak Aisyah. Sandal tadi bahasa Arabnya apa Mbak Aisyah? Oke, baik. Yang terakhir anak-anak ya. Nah, yang terakhir. Ini gambar apa ini? Sapu Mas tangan. Rasa ini gambar apa? Sapu tangan. Sapu tangan. Carabnya mindilun. Ayo coba ditirukan semuanya. Mindilun. Berarti kalau sapu tangan, nyapu tangan, no? Tangan ini disapu, no, berarti. Sudah sampai ini. Nah kan tulisannya kan sapu tangan. Ya, ini mindilun. Artinya sapu tangan. Silakan ditulis. Bukan Sudah. sapu kayak tangan. Sudah. Saya sudah dari tadi. Oh iya, Mas Noval. Yang belum nulis, yang terakhir itu silakan ditulis. Sapu tangan, mindilun. Sudah. Ini kok baru masuk siapa ya ini ya? Mindilun. Yang sudah silakan angkat tangan ya, anak-anak ya. Angkat tangan aja, mikrofonnya tidak perlu dinyalakan. Mindilun. Mindilun. Mas Bahrun, hari ini hadir nggak Mas Bahrun? Ya, Mas Noval. Halo Mas Bahrun, hari ini ikut min nggak ya? Saya izin pipis. Ya, Mbak Cia. Kamar mandi. Oke. Mas Bahrun hari ini ikut nggak ya? Bisa dengar suaranya Ustadz, Mas Bahrun? Nggak ada ya Mas Bahrun ya? Mindilun. Ada, Us. Ada? Ada. Ada. Mas Devandra ada nggak Mas Devandra? Enggak ada. Nggak ada. Ada Ada? Oh itu. Mas Devandra, bahasa Arabnya topi apa? Mas Devandra? Ba'atun. Oke, baik. Baik anak-anakku sudah selesai ya ini ya. Hari ini kita cuma menulis ada 6 mufrodat ya, ada 6 mufrodat. Nah, kita akan nyanyi. belum. Ya, dimatikan dulu apa mikrofonnya. Ustadz kasih contoh cara bacanya pakai lagu ya. Tenang ya Mas Rasya ya, sabar dulu. Ustadz kasih contoh dulu. Jadi ini jadi dari Arab ke Indonesia atau Us? Iya toh, Arab ke Indonesia. Wow. Ya, saya kasih contoh ya, Mas Ayah. Ini nanti dikerjakan. Ini nanti Ya nanti dulu Mas Noval, bentar ya. Nanti Ustaz jelaskan ya. Sabar dulu. Ya, kita nyanyi dengan ada lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Ya. Naklun sandal, ribatun dasi, jawrobun kaos kaki, ubaatun topi, hizamun sabuk, mindilun sapu tangan. Satu orang lagi ya. Naklun sandal, ribatun dasi, jawrobun kaos kaki, ubaatun topi, hizamun sabuk,
mindilun sapu tangan. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Mikrofonnya tetap mati tapi ya. Mikrofonnya tetap mati tapi kita nyanyi. Mas Al silakan dimatikan dulu. Mas Rasya mikrofonnya dimatikan. Like mikrofonnya mati gimana terus nyanyinya? Iya panggil nyanyi tapi mikrofonnya mati. Nanti kalau semuanya ikut nyanyi. Jadi gini Us. Ya, betul sekali ya. Nanti kalau mikrofonnya nyala semua, wah semuanya ikut nyanyi anak. 25 anak ikut nyanyi nanti kualitas rekamannya jadi enggak karuan ya. Kita nyanyi bareng. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi mikrofonnya mati ya. 1, 2, 3. Naklun sandal ribatun dasi jaurobun kaos kaki ubbaatun topi hizamun sabuk mindilun sapu tangan. Lagi ya. Naklun sandal ribatun dasi jaurobun kaos kaki ubbaatun topi hizamun sabuk mindilun sapu tangan. Coba Mas Ria bahasa Arabnya sapu tangan apa tadi Mas Ria? Garuk 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 garuk. Apa Mas Ria? Mindilun. Coba ditirkan Ustaz. Mindilun. Oke, baik. Mas Noval bahasa Arabnya sabuk tadi apa Mas Noval? Sabuk. Zamun. Oke, baik. Alhamdulillah. Mbak Kia hari ini ada nggak Mbak Kia? Ada Us. Oke, Mbak Kia bahasa Arabnya jauro. Yang tadi Bahasa Arabnya dasi. terus. Dasi. Bahasa Arabnya dasi apa Mbak Kia? Mbak Kia. Bukan Mbak Kia. Ainasia. Halo Mbak Kia. Ribatun. Oke, Mbak Kia. Mbak Siti Nur Aina ada nggak? Mbak Siti Nur Aina hari ini hadir nggak ya? Mbak Aina. Nggak tahu. Nggak ada ya kayaknya ya. Mbak Aina. Ada. Us nanti saya Siapa ya Mas? Us. Iya, Mbak Jian. Nanti silakan di print ya. Iya. Oke, baik ya. Nanti apa? Ini minggu depan ya, anak-anak ya. Nggak usah ditulis. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini ya, latihan soal ubah ke dalam bahasa Arab. Itu ada gambarnya. Nanti ditulis Arabnya, ya. Arabnya ditulis itu. Ini ya, betul sekali. Pakai papan atau pakai Saya print aja. Itu ditulis yang Saya belum di print karena mama tahu keluar ditulis. mamaku vaksin. Yang di print aja ya, nah. Iya, saya mau bikin. Tanya Us, tulisnya itu gimana? Digambar atau enggak Us? Tangan belum. Iya, gimana Mas Akira? Aku yang sapu tangan yang terakhir belum. Oh ya, sapu tangan ini. Mindilun Mas, ini mindilun. Mindilun. Us pakai pensil apa? Ya, kita jelaskan ya anak-anak ya. Tugasnya, iya betul sekali Mas Noval. Nanti dikerjakan. Kalau punya print di rumah silakan di print, tinggal ngerjakan ya. Kalau punya print tuh ya. Berarti ngerjakannya itu di print-printannya toh Us? Ya, betul sekali Mas Al. Di print-printnya itu tinggal ngerjakan saja. Oh sudah. Ya. Kira sudah selesai? Belum. Iya sudah. Aku. Oke. Ini ya anak-anak ya sih. Nih. Nah, latihan soal
ubah ke dalam bahasa Arab. Ini ada gambar sandal, topi, Oh, dasi. jadi ini bahasa Indonesianya di mana, Us? Nggak usah kan perintahnya apa tuh Mas Ali ini? Ubah ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya nggak usah. bahasa Arab, Mas. Kan Indonesianya sudah tahu kamu ini sandal, ini topi, ini dasi, kan sudah tahu toh kamu. Nah, yang belum tahu kan bahasa Arabnya kan nanti dicari bahasa Arabnya apa. Tulisan ini kan ada, Mas. Paham tuh? Paham, Us. Mas. Tuh, ini kata ini kan disuruh ubah ke dalam bahasa Arab toh. Nah, Ya. terus tulisan bahasa Indonesianya terus yang diubah ke bahasa Arab itu di mana? Ya nggak usah ditulis, kan gambarnya saja. Gambarnya saja diubah ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa gitu loh Mas. Itu ya, paham ya Mas Al ya? Ya, Mbak Sena mau. Ya Mbak Sena gimana Mbak Sena? Ini ditulis pakai pensil, pakai pulpen. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, tapi lebih baik pakai pensil. Pakai pulpen maksudnya. Pakai pulpen ya. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, Pulpenku tintanya habis kering, lo Us. beli Mas Al, beli. Masa Ustadz Jadi pakai ngasih. Ya, beli toh ya. Pulpen habis kok. Anune kok Ustadz loh. Ya anak-anakku, tugasnya ini nanti silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai dikirim ke WA-nya Ustadz ya. Us, dikerjakan Kita- sekarang apa nanti? Oh, nanti Oke. ya. Nanti kalau sudah pelajaran sudah selesai semuanya, siang silakan dikerjakan ya. Ya. Kita akhiri anak-anak dengan membaca alhamdulillah ya. Kita baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Dadah. Wah, lanjut. Yuki-chan. Itu apa? Halo. Paling keluar. Berapa sih? Kayak bahasa Korea. Awal nggak dengar. Oh, bahasa Tes. bisa bahasa Bahasa Korea. Tapi suaranya dari Jepang, woi Jepang. dari Mas Fahru. Bisa bahasa Inggris. Bisa. Bahasa Aryan, bahasa Orang Aryan. Korea. Bahasa Aryan. Halo. Halo, Bahasa Mars. Bahasa Pluto. halo, halo, Pandu. Halo. Seorang asing teman-teman. Tanya apa? Bisa hilang.
Gurunya ada tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Waalaikumsalam, Suara Us. Ustaz sudah bisa Saya mau dengar. nanya. Iya. Mana, Mas? Halo. Halo. Murid baru. Maksudnya murid as. Ada murid baru. Kali itu siapa? Halo. Mana? Halo. Suara Rati itu loh, Mas. Mas Bahrun toh. Mas Bahrun toh. Bahrun. Baru tapi sudah dulu. Mas Bahrun. Mana murid barunya? Tadi, Ini sambil istirahat dulu ya. Silakan video. dulu yang ini. Oke. Silakan. Izin minum. Ya, silakan yang meminum. Oh, Mbak Ina hari ini ada jadwal ngaji ya? Enggak. Ngajinya soalnya beda-beda ya. Ada ngaji. Ya, ada yang ngaji, ada yang enggak hari ini. Ada ngaji yang ada jadwal. Anak apa yang katanya anak baru tadi enggak ada? Apa? Oh ya. Iya enggak ada anak baru. Tadi Mas Bahrun, Us. Mas Bahrun. Oh yang dimaksud Mas Baru. Bukan. Mas Raffi sehat. Orang asal Siapa di sini yang sudah membuat video dan foto untuk ikut lomba? Ada yang sudah belum? Bilangnya satu saja. Boleh. Sebentar. Yang bilang satu seangkatan sini saja Ustazah sudah lihat itu. Nah, lagunya boleh lagu nasional, bebas. Pakai baju adat, nanti di-upload di Instagram, lalu di tag Instagramnya sekolah. Aku udah ikut Udah banyak yang bikin ya? Udah ikut lomba? Lomba yang mana Mas Wirya? Iya, kemarin Mas Wirya sama kakaknya ikut lomba ya? Kenapa nggak ikut? Ayo ikut semua yang semangat untuk memerintah. Oh, saya nggak ikut karena nggak tahu mau pilih baju apa, Us. Pengen pakai baju Nggak tahu mau pilih simple, baju. tapi pakai mudah tapi bagus. Ya kan ini lomba pakai bajunya itu kan lomba bagus-bagusan loh, Us. pakai baju. Wah, bagus-bagusan baju. Bukan bagus-bagusan baju, tapi kreativitas kita. Pakai baju. Bagus-bagusan video. Aku bisa nyanyi. Gemaraanku kan nyanyi sama menari Taus. Aku nggak bisa nyanyi. Saya ikut. Nah itu bukan lomba untuk bagus-bagusan baju dan bagus-bagusan video ya, tapi lomba itu untuk kita menghargai perjuangan pahlawan zaman dahulu. Nah, kita menghargainya dengan berpartisipasi merayakan kemerdekaan. Tadi, nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah disiapkan buku catatannya? Tadi ada yang PPT-nya, ada yang di print tidak? Yang Ustazah share di grup. Sudah. Belum. Ada yang di print. Saya sudah lupa. Ya, kalau belum di print tidak apa-apa, nanti kita bersama ya. Nah, hari ini Ustazah share screen belum terlihat ya. Vika, halo Mbak Vika, Mbak Vika sakit ya? Mbak Vika. Ini ya, Us. Ya, nyanyi. Mbak Sena,
Sama Surya ya. Itu Kapan bisa tatap muka? Kapan bisa tatap muka? iya. Nah, Ustazah mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tentang jenis dongeng. Terus Aku nyanyi kayak gitu. Paling keluar tuh aku nyanyi. Kita nyanyi yuk. Saling menjadi satu Indonesia. Sampai Merauke berjejer pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu. Merdeka sekali merdeka. Halo. Catnya sudah bisa lagi. Catnya sudah bisa lagi juga. Tanya kapan kapan tatap muka tugasnya 2 jam nggak apa-apa yang penting semuanya selesai pelajaran WJOK berenangnya kapan lagi Ya tatap muka aja. Sampai tidur nginep aja di situ nggak apa-apa. Tidur malam di situ tidak apa-apa. Tahun lebih. Yang penting tatap muka. Oh iya. 2 tahun. Artinya apa? Apa artinya? Mas Raffi, tadi kamu dengar kayak gini nggak? Benar. Dengar kayak gitu nggak? Apa artinya? Nggak tahu. What? Nggak tahu aku artinya. Apa sih yang pakai sound kayak Hai, gitu? Batu miber. Apa, Mas Indi? Apa? Halo.
Apa? Halo. Yang Halo. Ustazah sudah terlihat? Belum lihat. Belum. Keluar. Belum. Tadi keluar. Waduh. Tunggu dulu ya. Tadi keluar. Oh iya, tunggu dulu ya. Kayaknya ada ini kurang stabil. Wah, mire. Bisa disiapkan sambil menunggu sinyalnya dulu ya. Pakai Inggris. Agak melemah. Buku tema 2. Buku tema 2 sudah disiapkan semua. Ini sabar. Buku tema 2. Adanya aku tema 1. Tema 2 kayaknya belum. Tema Ini tema 1. Tema 2 itu judulnya Yang ini yang tema 1. Tuhan dan Hewan. Tema 2 nggak tahu yang mana. Itu mengambilnya satu paket dari sekolah. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Ini makhluk hidup, Bos. Itulah Indonesia. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu juga dibuka halaman. Yang mana tahu yang ini apa bukan? Oh, halaman 2 itu ada Halaman berapa? yang mana? Ini Dia udah tuh. kayak halaman 2. Belum punya. Halaman berapa, Us? Terus yang Gak belum apa-apa, nanti punya. bisa ditanyakan ke Bunda ya, Mas Ala. Enggak apa-apa. Yang belum punya ngapain? Gak apa yang belum punya. Halaman 2. Nanti Mas Al tanya ke Bunda ya, yang tema 2 sudah diambilkan apa belum? Soalnya ini mengambilnya satu paket dari tema 1 sampai tema 4. Betul yang itu. Betul Mbak Sena, Mbak Cia. Betul. Halaman 2. Iya, halaman 2. Gak apa-apa ya Mas Al, ditunggu dulu ya. Halaman 2. Sudah ketemu, Us. Nah, itu ada cerita pohon apel. Yang Tidak di dinding. tulus. Itu pohon apel yang tulus. Pohon apel yang tulus. Berapa tuh? Tema yang berapa? Tema 2. Tema 2. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang berarti kita pakai buku yang tema 2 itu ya. Ada, Us. Ada. Ketemu. Oh iya, membacanya di dalam hati ya. Nah, itu ada contoh dongeng yang menceritakan tentang menyatakan beragam pohon apel dalam 2. suatu mantra sebagai sumber makanan saudaraku Indonesia. Halaman berapa, Us? Kata rumah tangga kan, 2 halaman 2. kami dan saudara apa? Ayo membacanya di dalam saja. Ali ini yang Membacanya dalam 2. Nah, dalam hati. Itu ada contoh dongeng. Siapa di sini yang suka baca dongeng? Ada nggak yang suka baca dongeng? saya Us, pohon masa? Saya Bisa hidup, Us. Yang 2 ini Oke. ada sebuah Oke. pohon apel besar. Oke, bisa bisa tolong pintu sebentar ya. Baca dongeng. Pohon itu Tolong pintu sebentar. main bersama. Di tema 2 nanti banyak sekali dongeng itu yang bisa baca. aku nggak punya waktu untuk bermain. Oke, bacanya bisa di apa ya, di pause dulu, nanti bisa dibaca lagi. Kamu Karena di 2 itu banyak sekali dongeng. Bisa kalian baca. Oke, yang aku pergi bawa aku senang jenis dongeng ini sudah terlihat semua ya.
Jenis-jenis dongeng. Boleh terlihat ya. Nah, jenis-jenis dongeng. Ada yang suka tahu dongeng? Katanya semua suka baca. Dongeng itu adalah cerita fiktif. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Ada yang sudah tahu Tidak apa-apa. itu? Ya, Mas Rasya. Halo Mas Rasya. Dongeng adalah cerita Halo Mas khayal Rasya. yang tidak benar-benar terjadi, yang bercerita Dongeng tentang cerita kejadian luar biasa, khayal yang terjadi, tidak benar. yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Kita pernah bahwa Tuhan adalah nomor kebaikan keputusan dan itulah sini bersama atau bahwa apa? Itu Oke, nah itu ada dongeng, cerita fiksi yang tidak benar-benar terjadi, ceritanya khayal. Dongeng itu fungsinya untuk menyampaikan pesan yang ditulis oleh penulis kepada pembacanya. Berarti itu sudah nggak ada di halaman berapa. Itu di buku Lema 2 banyak sekali dongeng atau cerita-cerita yang bisa kalian baca ya nanti. Nah, salah satunya ada dongeng pohon apel yang hari itu. Nah, sekarang yang Ustazah tampilkan sudah bisa lihat ya. Iya. Yang Ustazah tampilkan di layar sudah bisa terlihat. Nah, di sini ada dongeng. Nah, dongeng cerita khayal yang jadi fungsinya untuk menyampaikan pesan dari seorang penulis kepada pembacanya. Yang kedua juga sebagai hiburan, dongeng itu sebagai hiburan. Ini ada struktur dongeng. Struktur dongeng. Nah, struktur dongeng itu yang pertama ada pendahuluan. Bisa di mute dulu, tolong mikrofonnya. Itu pendahuluan. kemarin sudah dikasih tahu sama lagi ya. Ya udah aku baca semua di sini. Iya. Ya. Ini kemarin sudah Gambarnya kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan Mbak ya? Enggak. Nah, ada tuh ya. Itu dongeng. Yang pertama itu pendahuluan. Kalimat pertama itu cerita. Kelihatan. Bentar. Ya, tunggu dulu ya. Yang belum tunggu dulu. Sambil mendengarkan Ustazah saja tidak apa. Nah, struktur dongeng itu ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Itu kalimat pengantar, cerita. Biasanya zaman dahulu, tanya seperti pada ada 10 titik. Itu kalimat pengantar. Lalu yang peristiwa atau isi. Ada isi ini berisi kejadian yang terdapat di dalam cerita tersebut. Amazing. Dan yang ketiga ada penutup dalam dongeng itu biasanya akhirnya mereka hidup bahagia. Kita tahu bedanya pembuka, isi, dan penutup dalam dongeng? Enggak tampilan ya lagi. Nggak bisa tampilkan sebentar ya. Nah. Kabarnya belum kelihatan ya? Belum terlihat. Nggak kelihatan. Belum. Saya belum kelihatan. Bisa luar. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama Bapak. Aku sunat temannya. Belum kelihatan. Bisa keluar aja. Nggak ada tiba-tiba. Lagi. Halo.
Diana. Bentar. Sulapnya enak dong. Lapar. Belum lihat ya? Belum Kan lapar. No. Hilang. Oke. Jenis-jenis dongeng itu ada jenis-jenis dongeng ini 5. Ada fabel, ya, legenda, dan sage, parabel. Ingat print dan sudah di print bisa ditulis bersama ya. Yang jenis dongeng pertama ada fabel. Yang ya, belum di print PPT-nya bisa menulis bersama ya. Oke, sudah. Memang sudah aja ini terus. Ini. Berapa? Iya. Yang mana? Iya. Jenis dongeng kita tulis bersama-sama. Yang belum print PPT yang Ustazah kirim pagi. Jenis dongeng 1. Fabel. Ceritakan secara rinci. Pendahulunya Bukan yang itu Mas Al. Bukan itu yang seperti ditunjukkan Mbak Afrika tadi. Kalau di situ belum ada. Oke. Nah, yang pertama itu ada fabel. Kenapa ya kok susah share screen ini? Fabel itu tentang hewan yang menyerupai manusia. Jadi binatang itu menjadi tokoh utamanya dalam binatang dalam cerita itu juga belum terlihat ya. Ya. Sudah. Belum terlihat. Nah, Sudah. Belum terlihat. Sudah. belum. Lah sudah. Sudah. Kelihatan. Sudah. Oke, sudah ya. Ada gambarnya nggak itu? Punya kalian? Ada ya. Nah, Ada. oke, Us, nanti kalau kan yang di tutup print dongeng. gimana, Us? Kalau yang di print? Yang di print tidak usah menulis, tidak apa-apa. Kita tulis intinya saja ya yang belum di print. Nah, poinnya tadi jenis dongeng itu ada 5. Fabel, legenda, mite, sage, dan parabel. Yang pertama itu ada fabel. Oh, belum. Fabel itu dongeng yang mencari. Ya. Terus itu legenda jenis itu apa, dongeng. Terus? Us. Nanti ada jelasan. Sekarang sudah Fabel itu fabel ya. kayak kartun hewan ya. Oh, tadi itu apa? Saya belum nulis. Jenis-jenis dongeng. Kalau legenda seperti Jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel. Ini yang belum di print tidak apa-apa. Nanti menulisnya PPT-nya itu sudah Ustazah kirim di grup. Nanti bisa ditulis yang itu ya. Kalau yang belum selesai. Nah, jenis dongeng itu yang pertama ada fabel. Fabel itu dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Binatang dalam cerita fabel ini biasanya digambarkan berperilaku seperti manusia. Jadi binatangnya juga makan, memasak, sekolah, dan lain-lain. Contohnya ada dongeng kura-kura dan kelinci. Ada yang pernah tahu dongeng kura-kura dan kelinci? Lomba lari toh, Us. Lomba lari.
Kelincinya sombong karena dia bisa lari cepat. Nah, akhirnya dia ngajak lomba. Tapi malah Ternyata Habis itu dia terus makan. nah, yang menang malah pulang itu us. Nah, Dikira ada yang tahu contoh lain dari Walaupun lambat, lambat. ada yang tahu contoh lain dari fabel? Apa Mas? Si kancil. Oh iya, si kancil ya, yang Si kancil. nah itu juga contoh dari fabel karena tokohnya Si buaya. masih ada lagi contoh yang lain. Si buaya. Si buaya. Legenda asal usul. Nah, Perang yang kedua itu nah, yang kedua itu ada legenda. Legenda itu dongeng yang menceritakan asal usul terbentuknya suatu Dongeng yang tempat. menceritakan asal usul terbentuknya suatu tempat. Legenda ini berasal dari rakyat zaman dahulu dan dianggap benar-benar terjadi. Kemudian diceritakan contohnya dari legenda ini ada legenda asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Yang pernah tahu hanya Gunung Tangkuban Perahu? Nggak tahu. Udah. Ceritanya kayak Nah, coba cerita us. namanya itu kayaknya Sangkuriang. Legenda asal usul Gunung Sangkuriang itu Tangkuban. nama dia menendang perahunya terbalik lalu jadi gunung. Ini contoh dari legenda. Ada yang tahu lagi? Belum pernah. Ada yang tahu contoh legenda yang lain? Nah, contoh legenda yang lain itu asal usul Danau Toba. Pernah tahu asal usul Danau Toba? Nah, selain itu juga lupa ceritanya. Nah, ada juga legenda asal mula kota Surabaya. Nah, Aku tahu saya asal mula cerita Danau Toba ada legendanya. Danau Toba. Pokoknya yang ceritanya menceritakan asal usul suatu tempat itu disebut dongeng, disebut legenda. Apa? Yang itu apa? Yang tiga. Yang tiga. Ustazah lanjutkan yang ketiga ya. T. Yang ketiga itu mite. Mite ini dongeng yang menceritakan tentang Serem. tokoh gaib misalnya dewa, peri atau hantu. Nah, contohnya Nyi Roro Kidul. Nah, itu ada yang pernah tahu ceritanya? Nggak tahu. Saya tahu. Gimana yang tahu? Saya belum tahu. Nyi Roro Kidul itu ceritanya ratu penghuni pantai. Nyi Roro pantai itu pantai apa ya namanya? Yang hebat Selain itu pernah tahu cerita ya contoh lain dari mite itu ada kan ini dongeng berarti ceritanya khayalan tidak terjadi. Ada yang pernah tahu ya ceritanya kalau gigi kita ada yang apa ya copot terus ditaruh di bantal nanti ada peri tidur ngasih hadiah. Nah itu juga contoh dari mite. Pernah dengar cerita itu apa enggak? Pernah us. Nah itu kan menceritakan tentang menceritakan dewa dan peri. Nah itu contohnya dari mite. Selanjutnya ada ceritanya Nyi Roro Kidul itu gimana tuh ceritanya? Nyi Roro Kidul itu ratu yang ada di pantai selatan. Dia menguasai kerajaan di laut selatan. Jadi Kerajaan laut. oh Kalau ke Palestina kan penguasa laut selatan. Di Yogyakarta. Kerajaan laut. Penghuni pantai selatan ya us. Tapi emang Pantai Parang. laut. Nah, untuk kebenarannya belum diketahui benar atau tidak.
Tapi masyarakat di sana itu mempercayai adanya cerita horor itu. Dan yang keempat, Katanya tahu kalau di Nana itu tahu kalau pakai baju berwarna kuning atau hijau hijau itu. Berarti kalian Hitungnya percaya us. tidak dimakan Sampai percaya. kalau itu namanya kan, itu berarti kalian semua kan pakai baju hijau ini, nggak boleh ke sana. Masyarakat di sana itu percaya, tapi untuk kebenarannya belum tentu terjadi karena ini kan namanya dongeng. Dongeng tadi cerita khayal yang belum tentu terjadi kebenarannya. Ustazah lanjutkan ya. Us menanya Us, ya. Ini Jawa Tingkir apa ya, Us? tahu dongengnya apa itu yang kemarin Gimana? Sakit. Oke, Ustazah lanjutkan dulu ya. Yang Sage. Sage ini dongeng yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut pahlawan. Contohnya cerita Jaka Tingkir yang hebat melawan penjahat. Ada yang pernah dengar ceritanya Jaka Tingkir? Aku pernah. Saya dengar setiap hari. Ceritanya gitu, Us. Terus ceritanya Jaka Tingkir itu kayak gimana us? Nah, ayo kita tanya Mbak Sena. Katanya Mbak Sena sudah tahu ceritanya. Gimana Mbak Sena ceritanya Jaka Tingkir? aku tahu jugaan DMC TV setiap hari. Lupa, Us. Oke. Lihat YouTube apa itu tentangnya? Anteresita. Nah, oke. Jaka Tingkir itu ceritanya, Jaka Tingkir ini hidup di masanya Wali Songo. Di masanya Wali Songo ada. Kalau Wali Songo mesti sudah tahu semuanya ya. Nah, Jaka Tingkir ini ceritanya dia mempunyai kehebatan, dia mempunyai kekuatan. Kalau melawan buaya yang ganas itu ya, Jaka Tingkir bisa melawannya tanpa menggunakan alat apapun. Jadi dengan tangan kosong dia bisa menang melawan buaya. Itu ceritanya Jaka Tingkir. Nanti bisa dicari-cari lagi di buku dongeng kalian cerita Jaka Tingkir. Kalau Upin Ipin. Kelima yang Aku nggak ada, Us. ada, kalau Upin Ipin itu cerita kartun gitu ya. Cerita kartun aja. Upin Ipin itu kan pernah ada salah satu episode tentang apa ya? Tentang yang itu loh, kura-kura lomba dan beli itu kan juga ada di Upin Ipin. Dua. Kalau Frozen kira-kira masuk di apa ya? Nah, Frozen menceritakan tentang kekuatan. Kan Frozen kan dari Inggris, usahanya kan kayak Inggris. Itu Frozen itu cerita fiksi. Cerita karangan. Ada juga yang lain. Contoh Pupu, Galaxy. undang merah enggak. Apa Mas? 25 Nabi itu ya? Kalau cerita Nabi itu kayak apa itu Oke, kalau cerita Nabi itu Ya, termasuk cerita, tapi bukan dongeng, tapi bukan dongeng. maling kundang. Padahal maling kundang itu dari Nah, yang kelima ini ada dongeng parabel. Parabel, dongeng yang mengandung nilai pendidikan agama. Bisa minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Yang kelima ini ada parabel, dongeng yang mengandung nilai pendidikan agama, moral dan lain-lain. Nah, nilai dalam parabel ini Aku punya biasanya ular. disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contohnya cerita Malin Kundang. Malin Kundang ini ceritanya dia itu anaknya namanya Malin. Nah, dia durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya kan ibunya marah, terus ngutuk si Malin ini dikutuk jadi batu. Dari situ, dari cerita itu kan terdapat pesan bahwa
kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, ini benar-benar terjadi atau tidak? Nah, kan parabel itu termasuk dongeng. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Dari buku yang dibelikan. Semuanya pasti sudah familiar atau sudah pada tahu cerita Malin. Tahu aku. Yang Upin Ipin juga ada. Oh iya, silakan Mas Ahza, silakan. Yang di Upin Ipin juga ada itu yang Kerisakti. Aku punya ular. Waktu itu juga ada di Upin Ipin ya. Semuanya. Jadi dari Aku suka banget ini. satu-satu yang namanya satu-satu, angkat dulu, angkat tangan. Angkat dulu, baru dinyalakan. Tadi ya, silakan. Terus Malin Kundang kan disuruh jadi baru sama ibunya. Jadi itu kerukan dari surga dong, Gus. Tekan dari surga. Ya, karena kan surga di bawah telapak kaki ibu ya. Makanya itu dari cerita Malin Kundang kan kita nggak boleh berdoa kepada orang tua karena apa? Perkataan itu adalah doa, apalagi perkataan dari orang tua kita yang lebih perkataan dari ibu kita. Nah, makanya jangan sampai kita membuat ibu kita marah. Jadi ibunya saking marahnya dia berkata Malin harus jadi batu, akhirnya Malin jadi batu beneran. Oke, ini tadi ada 5. Aku punya ular. Ular apa itu? Nah, jadi Aku itu punya tadi ular. ada 5 jenis fabel, legenda, mitos, saji, parabel. Ya, silakan Mas Abraham. Terus kalau Mas Abraham. kalau kita tendang ibu berarti kita ditendang Wis gimana? Saya Titan Rose. Mikrofonnya mati. Oh iya, mikrofonnya saja mati. Nah, pertanyaan Mas Abraham tadi benar. Satu-satu tanyanya. Satu-satu ya, Mas. Mas Abraham tadi kalau kita ditendang ibu, berarti kita ditendang surga ya. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Nah, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti surganya di bawahnya kakinya ibu, tapi perumpamaan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, utamanya itu di telapak kaki ibu toh. Bukan, maksudnya itu berarti kita harus menghormati ibu. Nah, karena ridhonya masuk surga itu salah satunya juga dari orang tua. Namanya dari ayah kan yang menafkahi kita. Iya, ayah juga orang tua, tapi yang utama ibu. Itu Rasulullah pernah dalam hadis itu ibumu, ayahmu. Karena apa? Ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Jadi kenapa ibunya yang makan seperti Kalau aku 8 bulan. Kalau aku 8 bulan. Oke, bertanya lagi Mas Ahza, tadi katanya ingin bertanya. Saya. Mas Abraham, saya screen apa ini? Aku Oke, satu-satu dulu Mas. sekitar 8 bulan Bentar. baru keluar. Oh ya, Mas Naufal, silakan mau bertanya apa Mas Naufal? Terus kalau Malin Kundang Halo. itu ya kalau dikutuk itu ya ibunya itu berdoa kepada Allah ya Ibunya itu sampai bilang Malin jadi batu, akhirnya dia jadi batu dulu beneran karena perkataan adalah doa, makanya kita harus berkata yang baik biar terjadi hal baik pada kita. Ya, yang ingin bertanya lagi sebelum kita lanjutkan. Apa lagi Mas Naufal? Aku. Ada pertanyaan lagi?
lagi. Mas Rasya dulu, Mas Rasya. Ya, silakan Mas Rasya. Maling Mas Rasya. bisa kundani. Nah, kisah maling kundang. Oh, Surabaya yang melakukan presentasi, Kak Us. Iya. Ayo teman-teman yang presentasi Ustazah aja, nanti Ustazah hilang loh kalau presentasi. Ular, aku punya ular. Ya gimana Mas Rasya? Kamu tanya apa? Sudah? Kisah maling Kalau kundang sudah, itu Mas benar Azhar apa kayaknya enggak? mau bertanya ini. Aku punya ular, aku punya ular, aku punya ular, aku. Ya, ularnya bisa disimpan dulu. Mas Azhar Ular apa itu? bertanya. Enggak, aku Kak Aul. nggak nanya Bapak. Kan maling kundang Kak. untuk menjadi bapak. Ayo yang Berarti maling kundang lenyap. iya. Ini kan dongeng, jadi belum tentu orang itu jadi batu. Oke, tadi ada berapa jenis dongeng? Ada berapa jenis dongeng? 5. Fabel menceritakan tentang hewan, legenda tentang asal-usul tempat, mite tentang apa tadi mite? Siapa mau ular? Us, Nah, ya, tadi kok rame us. iya, dinyalakan semua mikrofonnya. Nah, mite tentang hal gaib, sage tentang pahlawan, dan parabel tentang nilai-nilai hidupan. Selanjutnya kita ada pola irama. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Pola irama sederhana. Kemarin kan kita sudah belajar pola irama. Ada yang masih ingat apa itu pola irama yang lagu cicak-cicak itu? Irama adalah panjang pendek bunyi yang dapat dihitung dengan tepukan. Kalau pola irama sederhana, Terus ada ya, pola irama sederhana itu pola irama dalam lagu dengan menggunakan dinamika lagu sederhana dan iramanya mudah dihafalkan. Biasanya digunakan pada lagu anak-anak. Lagu anak-anak itu seperti cicak-cicak di dinding, kebunku, dan lain-lain. Pola irama ini berjalan berdasarkan biramanya. Lalu apa itu birama? Ada yang pernah mendengar kata-kata birama? Birama adalah suatu apa? Adalah kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Adalah ketukan. Ya. Birama itu kuat lemah bunyi dalam lagu. Birama itu biasanya ditandai dengan angka yang dibatasi dengan garis. Contohnya itu ada ini 2/4, 3/4, 4/4. Ini ada contoh birama. Oke, pola irama sederhana tadi apa? Sudah paham semua apa belum ini? Udah. Pola irama sederhana. Ada. Yang dinamikanya mudah dihafal seperti ada lagu anak-anak. Nah ini misalkan ada sebuah lagu yang ditulis dengan birama 2/4. Nah itu artinya setiap birama terdapat 2 ketukan. Kalau 3/4
Artinya setiap birama terdapat 3 ketukan dan 4/4 setiap birama terdapat 4 ketukan. Nah, sekarang bisa dilihat ini. Ini di buku kalian ada, di buku tema 2, lagu Cemara. Cemara. Yang pernah mendengar lagu ini belum? Ya, itu seperti ini. Terus gini toh lagunya. Ramping. Bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti biar kalian bisa mendengar gimana lagunya ya. Nah, kalau ada yang teriak-teriak nanti nggak usah ada suarakan ini lagu. Matikan mikrofon sekarang juga, titik nggak pakai koma. 9 dan 9. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, gerak-gerak yang Noy. seperti tangan penari. Suaranya terdengar? Ibunya kalian suaranya terdengar enggak? Lagunya? Enggak? Enggak. Waduh, kok Lama enggak? semuanya loh, nggak Ada ulangnya. dimatikan. Cemara pohon ramping, halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu. Ibunya kalian nggak ada musiknya ya ini suaranya? Nggak ada. Lagunya itu. Nggak ada. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ada yang bisa menyanyikan? Ini di buku kalian juga ada ini, Cemara. Enggak. Ada. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Pak. Cemara. Oh, Mikrofonnya tetap Ada 52. Kalau halo. di buku kalian Daunnya bergerak lalu daunnya halaman 9 di buku halaman 9 kian kemana Cemara pohon seperti tangan penari ketika angin lalu daun cemara ketika angin lalu daunnya halus langsung menyentuh daun cemara bergerak-gerak kian kemana terdengar di telinga seperti baris pertama Cemara lagu maco pohon ramping,
lagunya bikin saja sendiri kok kalian. Tapi sekalian bisa menyanyikan lagu ini selesai. Nah ini. Cemara pohon ramping. Ada yang mau menyanyikan? Saya. Ada yang mau menyanyikan? Nadanya pakai lagu Cemara. Nah, di lagu Cemara ini kan ada Ya. yang di atas pojok 3/4. Tahu yang di atas itu 3/4, berarti biramanya 3/4 menggunakan 3 ketukan. Silakan Mas Rasya, silakan. Bentar. Yang mana ini? Bentar. Cemara pohon ramping. Bukan, nadanya bukan gitu ya. Nadanya bukan gitu. Gini ya, cemara pohon ramping. Ketika angin lalu, daunnya harus langsung menyentuh daun cemara. Bukan gitu. Gerak, kian kemana terdengar sir di telinga. Cemara pohon tangan kanan. Ku sebuah lagu merdu gitu. Bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Jika angin lalu daun terdengar kesik di telik sebuah lagu. Jadi kalau kita menyanyikan ekspresnya gimana? Gembira. Saya kira kalau menyanyikan lagu Cemara. Ada yang sudah kira-kira ada yang sudah bisa menyanyikan lagu Cemara? Saya kesusahan. Bisa, Mbak Kansa bisa menyanyikan lagu Cemara? Nadanya sedikit sulit ya lagu Cemara. Ini masalahnya asing. Cemara Oke. Cemara pohon kasih. Yang berani menyanyikan jauh Robun. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti kan kita sudah belajar pola irama sederhana. Nah, pola irama itu panjang pendek bunyi yang dapat dihitung dengan ketukan. Ketukan itu bisa dengan ketukan. Kalau pola irama sederhana itu pola irama yang mudah dihafalkan karena ini lagu ini merupakan lagu anak-anak. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ingin bertanya angkat tangan dulu. Yang ingin tahu adanya silakan Mas Aufal. Yang lainnya mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Mas Aufal dimatikan dulu ya, dimatikan. Silakan Naufal bagaimana nanti Cemara dari pulang kerjaan UPH ada
Nanti ada tugas ya untuk bahasa Indonesia. Kalau PH-nya nanti kita diberi ya. Oke, Mbak Aisyah. Ingin tanya. Nyalakan mikrofonnya, yang lainnya tolong dimatikan dulu. Harus ini selesai sebentar. Mbak Aisyah. Ini yang tanya tadi Mbak Aisyah ya? Oke. Halo Mbak Aisyah. Selesainya ini ya. Ingin bertanya apa Mbak Aisyah? Aisyah angkat tangan ingin. Sebentar, yang lain tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya. Ya Ustazah mendengarkan punya Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Jangan hilang. Mas Wirya, infonya apa Mas Wirya? Silakan. Itu bikin video ragu ini. Enggak bikin video. Oh, ya. Penjelasan Ustaz. Nanti ingin bertanya silakan. Aduh, itu Mbak Afrika kelihatannya sedang sakit ya, kemarin demam. Kita doakan Mbak Afrika segera sembuh ya teman-teman ya. Amin. Segera sembuh. Oh tadi Mbak Afrika nggak. Oke, kalau tidak ada. Mbak Afrika sakit apa tuh? Itu Mbak Afrika sedang sakit. Mbak Afrika kemarin demam. Mbak Afrika sakit apa terus? Mbak Afrika kemarin demam. Segera sembuh ya. Oh, demam. Ustazah. Amin ya Rabbi. Ya. Dari Senin itu kan kata Anika itu nggak ya? Halo. Itu kata Anu Us. Orang Ya, syarat itu dinyanyi. apa ke sana Us? Gimana? Oke. Semuanya sudah paham dengan pola sederhana. Ada yang masih bingung? Ini Pak, kemarin nanti dipraktekan. Tidak usah dibaca saja dan dinyanyikan nada yang tepat ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu. Guru keluar rumah. Oke. Kenapa jenis-jenis sederhana dongeng dan pola irama yang masih bingung? Assalamualaikum Ada yang masih bingung? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita belum diakhiri kita berdoa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana wa amilus solihati amilus
Sebelum kita akhiri, tetap semangat belajar di rumah dan juga jaga kesehatan ya. Ini yang paling penting kan, ini kita semua harus jaga kesehatan, olahraga yang setiap hari dan jangan lupa juga tetap jaga ibadah sholat dan mengasuhnya kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh lah ya. Johan 돌아가. 학교 중